5, 4, 3, 2, 1. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ikhwati ashabu Dzunurain yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwa niat baik kita untuk melaksanakan satu kegiatan yang bermanfaat pada bulan Ramadan hari ini Allah kabul dengan bentuk BSD Bincang Santai Dzunurain. Perbincangan ini walaupun tampaknya serius bagi sebagian orang yang mungkin tidak terbiasa dengan pembicaraan seputar akademik Al-Quran, namun sesungguhnya hal ini bukan hanya kewajiban bagi kaum akademisi saja untuk mengetahuinya. Karena pada akhirnya setiap muslim akan bermuamalah dengan Al-Quran. Kita bicaranya agak berandai-andai ini. Seringkali di dalam kesempatan ketika kita menjadi jamaah di dalam sholat Jumat ataupun sholat lainnya, atau ketika kita menghadiri satu kajian, kita dibuat terheran-heran oleh orang yang katanya menyampaikan kajian agama tetapi tidak terdengar satu penggal ayat ataupun hadis dari kajian tersebut. Judulnya kajian agama tapi tidak kita mendengar baik ayat Al-Quran ataupun hadis yang terdengar di kajian itu. Dan ada juga orang yang ketika sudah dianggap tokoh masih menggunakan kecerdasan akalnya mengatasnamakan Al-Quran, kemudian menyampaikan pendapat-pendapat yang sesungguhnya tidak populer. Kalau tidak populer itu tidak menimbulkan masalah, yang jadi permasalahan tidak populer dan menjadi polemik di masyarakat. Dan ada juga kadang ketika seorang sudah ditokohkan, maka tidak lagi ditanyakan oleh para umatnya, oleh para pengikutnya tentang dari mana dia mengambil satu pendapat, termasuk pendapat Al-Quran. Dari yang sangat dasar sekali, ini saya teringat sewaktu-waktu di kafe di sebelahnya PGC, dekat rumahnya Ustadz Abdul Halim ya. Ada Ustadz Hasan hadir di situ, lalu saya sedang berbincang-bincang, Ustadz Akbar Zainuddin dipanggil. Ayo Ustadz Akbar, sini, dengar. Kalau ada Ustadz, ada Kiai, tidak bisa bahasa Arab, palsu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi, kita bicara dari kemampuan seseorang untuk menafsirkan Al-Quran, yang paling mudah adalah kemampuan dia untuk menguasai ilmu alatnya, bahasa Arab. Mungkin bagi sebagian orang, ya akan sangat marah mendengar perkataan itu. Dikira kita sedang mengoreksi apa yang terjadi di luar, padahal ini merupakan satu self reminder ya dari kita, agar kita selalu teringat bahwa kita sebagai orang-orang yang dibekali keilmuan yang cukup untuk sekedar mengakses Al-Quran, itu kita sudah bisa untuk menjadi ustadz yang tidak palsu. Ya. Jadi malang-malangnya alumni Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dia masih bisa untuk kemudian menyampaikan Al-Quran ataupun hadis dengan bahasanya yang baik dan benar. Dan ini salah satu bentuk pemahaman yang paling basic. Jangankan kita yang orang non-Arab, orang ajam, kalau kita baca di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, di situ ada satu analogi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tentang betapa amat takutnya para sahabat Rasulullah untuk mengartikan apa yang beliau tidak ketahui. Padahal
merupakan bagian dari perkataan bahasa Arab. Umpamanya ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui tentang sesuatu, ditanya oleh sahabat yang lain, maka Abu Bakar mengatakan, ayu sama'in tuzilluni wa yu'ardin tuqilluni iza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana tempat aku bernaung, bumi mana tempat aku berpijak, jika aku berani mengatakan tentang Al-Quran, tentang kitab Allah, dengan sesuatu yang aku tidak ketahui. Begitu juga sahabat Umar ibn Khattab, ketika ada seseorang menanyakan tentang makna salah satu kalimat di dalam juz amma, disebutkan wa fakihata wa abba. Maka kemudian Umar mengatakan, hazihil fakiha qad arafnaha, famal ab. Tsumma raja'a ila nafsihi faqala inna hadza lahu at-taklif ya Umar. Kemudian Umar akhirnya dia kembali kepada diri, menangkan dirinya sendiri, dia mengatakan, ya Umar, ini merupakan perkara yang berat ya Umar. Ini kalau aku memaksakan ini merupakan satu pembebanan atas diri. Jadi jelas sekali, secara makna saja sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani untuk menyampaikan idenya tentang satu kata atau kalimat yang bahkan itu berbahasa Arab. Yang kalau diterjemah kita mungkin masa gitu aja nggak tahu sahabat. Itulah kenyataan yang terekam di dalam catatan ulumul Quran. Dan juga berkenaan dengan memahami Al-Quran, ada beberapa hadis yang kita ikutkan di slide sana, bahwa sesungguhnya kita memiliki satu kewajiban atas Al-Quran. Yang satu itu berupa membaca tilawahnya, dan itu wajib ya bagi sahabat Rasulullah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Waqra al-Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran setiap bulan. Berarti maksudnya membaca Al-Quran khatam 1 bulan sekali. Ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Namun, sebagaimana kita paham bahwa sahabat itu ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah, maka dengan sangat semangat akan menjawabnya. Bahkan meminta, bagaimana kalau aku bisa membacanya 20 hari? Ada lagi kemudian begitu dibolehkan oleh Rasulullah, bagaimana kalau membacanya 10 hari? Sampai terakhir diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqra fi kulli sab'in wala tazid ala zari. Bacalah paling cepat dalam waktu 7 hari. Jangan dipercepat lagi gitu. Namun meskipun demikian ada lagi satu riwayat yang membolehkan untuk membacanya dalam waktu 3 hari. La yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalli min salas. Tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran orang yang membacanya lebih cepat dari 3 hari. Ini mengandung makna bahwa pembacaan Al-Quran itu bukan hanya menuntaskan tilawahnya, menuntaskan membaca teksnya, tapi harus dibarengi dengan pemahaman. Namun tentu hal ini akan menjadi sulit bagi kita yang tidak berbahasa asli Arab. Maka alhamdulillah ini teman-teman alumni Kuliatul Mu'allimin Islamiyah harus merasa sangat gembira atas karunia Allah berikan kepada kita semua. Allah takdirkan kita mempelajari bahasa Arab dan memahami banyak kata-kata dalam Al-Quran, maka tentu ini akan memudahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Namun ketika ayat Al-Quran ini kemudian sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, bisa jadi kewajiban itu kita bagi menjadi 2. Kewajiban untuk menghatamkan Al-Quran sampai selesai selama 1 bulan, dan yang lain adalah kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi ada 2 akhirnya. Jadi karena sulit untuk mengerjakan qiraah atau tilawah bersamaan dengan tadaburnya, maka paling tidak dibagi 2. Jadi membacanya sendiri, tadaburnya sendiri.
Ini seperti hanya waktu bulan Ramadan ini, bagi yang sulit untuk membaca Al-Quran kemudian dia bisa mentadabburinya sekaligus, maka tidak masalah untuk dia menghatamkan Al-Quran 2, 3, sampai 10 kali di bulan Ramadan ini, tetapi juga di waktu Ramadan ini juga berupaya untuk tetap memiliki waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Lalu kita mulai masuk kepada bolehkah kita menafsirkan Al-Quran secara sembarangan? Jadi ada idiom yang sangat menarik untuk kita kemukakan di dalam forum ini. Ada sebuah perkataan yang merupakan satire yang sangat tinggi sekali disampaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada para qurra. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ayyuhal mushab hadisin nas. Wahai mushab, bicaralah kepada orang-orang ini. Satire ini, ya, sindiran yang sangat cerdas ini disampaikan kepada orang-orang yang menggeruduk beliau karena beliau dianggap tidak mengerti Al-Quran. Padahal beliau dalam beberapa makalah disebutkan sebagai Madinatul Ilm, sebagai seorang khalifah, sahabat, kerabat, sekaligus menantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib dianggap tidak memahami Al-Quran hanya karena dilengsarkan dari pemerintahan dengan tahkim ataupun arbitrase. Ini nanti jangan kemana-mana bicaranya nih, memang ada irisannya dengan peristiwa politik pada hari ini. Mata kaman, Bud. Ya, dalam catatan Ibnu Katsir, penggeruduk itulah yang akhirnya nanti menjadi gembong-gembong Mu'tazilah. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tahu persis trik para pemain narasi keagamaan itu. Jadi mereka itu datang, ya, tadi Al-Quran yang dibawa oleh salah seorang dari para qurra itu dipinjam oleh Imam Ali, maka dikatakan ayyuhal mushab hadisin nas. Walaupun beliau diusahakan oleh mereka untuk mengikuti kemauan mereka, mendukung keinginan politik mereka, namun Ali bin Abi Thalib memilih untuk berseberangan dengan para pemegang otoritas kebenaran tafsir Al-Quran pada waktu itu. Jadi mentang-mentang mereka penghafal Quran, para qurra, mereka merasa lebih berhak untuk menafsirkan Al-Quran, merasa lebih mengerti dari Imam Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang yang tidak mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh para penggeruduk ini, banyak sekali yang kemudian terhasut. Maka pada masa-masa itu istilah takfiri juga sudah terjadi. Takfiri generasi awal itu bahkan diantaranya menjadi eksekutor Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena beliau sebagai khalifah dianggap kafir karena tidak bersamaan penafsirannya tentang pemerintahan ketika itu. Jadi kalau kita membaca Anal Haruriyah lama kharajat wa huwa ma'ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qalu la hukma illa lillah faqala Ali kalimatun haq urida bihal batil. Jadi Imam Ali dicoba untuk di framing ya dengan satu ayat Al-Qur'an, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Maka Ali justru mengatakan kalimatnya benar, tetapi yang diinginkan dengan kalimat yang benar itu adalah kebatilan. Innal hukmu illa lillah, ay la hukma illa lillah. Kalimatul haq uridu bihal batil. Kata Imam Ali untuk mengantisipasi apa yang mereka sampaikan. Jadi kalimat kebenaran yang digunakan untuk kebatilan. Demikian kira-kira ya. Teks dan idenya adalah Al-Quran, namun kepala yang mengusungnya penuh dengan intrik dan kelicikan politik pada waktu itu. Nah, kalau hari ini mungkin bukan hanya politik sebetulnya. Semua sektor, termasuk industri pendidikan, ya, akan juga dibuat framingnya seperti itu. Maka tidak usah heran apabila ada celana namanya celana syariah, sabun mandi syariah.
Bahkan yang sudah jelas-jelas amalan agama yang dia adalah ibadah mahdoh disebut, wah ini ibadah syariah. Jadi banyak sekali orang yang kemudian seolah-olah dibingungkan dengan hal seperti ini. Jadi ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh seorang intelektual Muslim, Ibn Rushd. Beliau mengatakan di dalam satu makalahnya, "Iza aradta an tatahakkam fi jahil, fa'alaika an tughallif kulla batil bighilafin dinin." Jika kamu ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan keagamaan. Jadi tampaknya banyak sekali orang yang terkecoh, tersandra oleh fanatisme dan doktrin atas nama teks agama, terjerembab dalam jebakan Batman, diiming-imingi pahala, diintimidasi dosa, ditakut-takut dengan kekafiran, dan seterusnya. Bahkan aksi terorisme juga sebetulnya menggunakan modus ini. Banyaknya ayat dan dalil yang bertebaran di sela-sela ucapan kadang menjadikan sebuah produk seolah-olah menjadi syariah branded. Jadi kalau mau ada jadi brand syariah dikasih ayatnya, di label hadisnya dan sebagainya. Maka ikhwati fillah, sungguh pun demikian keadaan yang terjadi pada hari ini, maka kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan kalaupun kemudian ada orang yang merasa dia memiliki pemahaman tentang Al-Quran bertentangan atau berbeda pendapatnya dengan saudaranya yang lain, jangan sampai kemudian Al-Quran menjadi alat perdebatan. Suatu ketika Rasulullah pernah melihat dua orang sahabat senior berkelahi hanya gara-gara membicarakan satu makna ayat, kalau nggak salah ayat tentang takdir. Sehingga kemudian Rasulullah membacakan, kok sama ya temanya tentang takdir nih dengan pembicaraan kita sehari-hari. Sehingga kemudian dibacakan ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajidu fiha ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka pasti kalian akan mendapati perbedaan, ikhtilaf yang banyak di dalamnya. Jadi, kalau sebagian orang menganggap ada perdebatan dengan ayat-ayat Al-Quran itu hebat, keren, maka sesungguhnya pada masa Rasulullah justru merasa sangat sedih apabila ada seseorang berdebat, kemudian yang diadu adalah ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Seolah-olah ayat Al-Quran ini tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, ini kita sisakan waktu untuk ngobrol ya. Ini hanya sekedar kita punya pijakan untuk obrolan, dan apapun yang kita obrolkan pada kali ini bukan merupakan satu ukuran kebenaran ya, karena insya Allah setiap kita punya kapasitas masing-masing, dan siapapun bisa menjawab, dan bisa jadi juga kalau ditanya saya tidak bisa menjawab. Saya serahkan kepada moderator kita, atau mungkin juga moderator pembicara selanjutnya sudah masuk ya. Tafadhol masykura. Jazakumullah Ustaz Budi Utomo. Adakah Ustaz Asyid Trisnani? Mana nih satu sip nih? Oh, kelihatannya belum bergabung. Belum ada. Oh iya, belum ada. Siap. Telepon, Demikian telepon. pemaparan. Gimana? Telepon, hasil telepon. Saya lupa dia. Ya alasannya ana masgul gitu ya. Padahal di mahat mapi insan. Kulun utlah. Semua masgul mada wah. Mungkin aja yang di mobil masih sempat nge-zoom, apalagi yang lain-lain. Masa yang nggak bisa masuk. PBR. Ada Ustaz Soleh, dosen PTIG ini boleh kita Bisarohnya tambahan belum nih, ada insyaallah. kirim Nur, bisarohnya. PBR masih Kismu masuk. Takraw. Kita Iya, tambahan itu Masuk boleh. ya. Iya. PBR Kismu Takraw.
Iya, ini Ustadz Budi Utomo tadi sudah memaparkan secara tekstual begitu ya, apa yang menjadi tema kita terkait dengan Makanya jangan bilang-bilang Mbak Ji. Al-Quran, Jangan dibilang-bilang. terkait dengan Al-Quran. Tapi pertanyaannya itu belum terjawab. Memang boleh sembarang menafsir? Nah, ini kan judulnya, jadi antum harus jawab tuh. Yang jelas, memang boleh sembarang menafsir? Ya padahal dilihat dari judulnya saja, ya sesuatu yang sembarang itu kan nggak boleh, Bud. Nggak Iya, boleh, iya. Pak Yai. Nggak boleh, Mbak Jiwo, gitu ya. Nah, ini perihal agama kok sembarang menafsir. Lalu kemudian Iya, jadi iya. judul. Ini motifnya apa nih? Motifnya Iya, iya. apa nih, gitu ya? Atau memang ada intrik-intrik tertentu bagi praktisi-praktisi Al-Quran di keluarga Zulnurain ini sampai-sampai kemudian membawakan judul yang ya sedikit gelitik lah gitu ya. Memangnya boleh menafsir sembarang menafsir? Apalagi beberapa hari ini juga ada ya perbincangan-perbincangan yang sedikit nyerempet-nyerempet masalah takdir, macam-macam lah karena urusan-urusan. Beng. Jangan disebut. Ya nggak cuma doi aja gitu kan. Kadang-kadang di tengah masyarakat kita juga seperti itu kenyataannya. Jadi mohon Ustadz Budi Utomo disampaikan pemilihan judul antum ini padahal secara maknawiyah ya kontekstual sesuatu yang bersifat sembarangan itu pasti nggak boleh. Monggo, silakan Bu Ustadz Budi Utomo. Iya, iya. Ini pertanyaannya memang boleh sembarang menafsir gitu kan. Kalau dari cerita tadi kita di awal ada mukaddimah bagaimana sahabat besar Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq bahkan Umar Ibn Khattab memilih untuk tawakuf, memilih untuk diam, tidak menjawab. Ini berarti kan ada tanda kutip nih. Oh, berarti nggak boleh. Nggak percaya? Ya, padahal itu bahasa Arab. Ya. Kata kata Umar bin Khattab, amal Fatihah, qad alamnah. Kalau Fatihah kita tahu nih mana yang fa'amal ab. Tapi ab ini artinya apa gitu. Coba bayangkan. Seorang yang dia ada di bahasanya sendiri, sebetulnya dia bisa menebak-nebak atau dia bisa menganalogikan dengan memilih untuk tidak mengartikan. Termasuk Abu Bakar juga mengatakan, oh, kalau saya berani ngomong tentang sesuatu yang saya tidak tahu tentang Al-Quran, langit mana tempat saya untuk berlindung, bumi mana tempat saya untuk berpijak. Ini kan Ibnu Katsir diterangkan tidak bolehnya seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu dianalogikan adalah mendatangi sesuatu tidak melalui pintunya. Kalau dalam tulisan lepas saya biasa bercanda itu, jadi ibarat orang masuk rumah lewat jendela, ya, jebol jendela atau lewat atap gitu kan. Kan itu maling kalau begitu. Kenapa nggak lewat pintu gitu kan? Diteriakin orang gitu. Jadi kalaupun benar maka dia salah. Ya, kalaupun benar maka dia salah. Dan termasuk ada sebagian orang yang nanti Ustaz Nur nih kan praktisi terjemah Quran. Ada seorang yang menganggap bahwa terjemah sudah cukup untuk menjadikan dia paham dengan makna Al-Quran. Padahal nanti kalau lebih dalam kita akan melihat ada makna amnya, ada makna khos, ada makna al-kul, ada makna al-ba'd, ada makna apa? Makna yang lebih luas, ada makna yang lebih sempit. Kapan boleh dimaknai dengan makna lebih luas, kapan hanya makna itu saja yang dibolehkan. Nah, ini kan sangat sangat sulit sekali apabila tidak kita dapati dari informasi-informasi yang terdapat di dalam tafsir-tafsir yang muktabar. Kalau seandainya Al-Quran itu boleh didekati dengan pendekatan bahasa, entah itu semantik, entah itu hermeneutik, maka apa bedanya Al-Quran dengan Bible ya, yang boleh diartikan dengan pendekatan bahasa? Maka itulah para ulama sangat mementingkan untuk menghadirkan asbabun nuzul pada tiap-tiap keterangan ayat apabila terdapat asbabun nuzulnya. Dan untuk memilih paling tidak kalau dalam Muqaddimah Ibnu Katsir itu
paling terakhir bisa dijadikan rujukan bagi kita di dalam hal menafsir itu adalah kubaro tabi'in. Jadi kubaro tabi'in. Kalau setelah itu, setelah tabi'in, maka akan sulit kita untuk berpegang pada perkataan yang ada pada mereka. Jadi kalau kita mau apik, mau hati-hati, maka sebaiknya memang kita memilih tafsir yang biriwayah. Mu'tabar. Walaupun nanti ada orang yang mengatakan, kan kita disuruh baca, ikro, kenapa kita nggak boleh interpretasi gitu kan? Pertanyaannya kan tadi ya, kalau Ustaz Hasan bilang, orang ngaku Ustaz, ngaku Kiai nggak bisa bahasa Arab, palsu. Itu bahasa Arab. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang nantinya setiap hal yang berkenaan dengan teks-teks yang akan menjadi rujukan syariah, baik itu Al-Quran maupun hadis, alat bedahnya itu adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab pun ternyata tidak cukup. Ya, terbukti tadi masa awal, para sahabat pun kemudian tidak berani untuk menyatakan sesuatu apabila itu terkait dengan Al-Quran. Nah, ada kemudian beberapa orang yang merasa bahwa eksplorasi dengan rasionalitas itu merupakan juga satu panggilan Al-Quran, ya silahkan dia akan bertanggung jawab. Ya, bahwa ketika Al-Quran itu adalah kitab suci yang nilai membacanya ibadah, dan ketika tadi di hadis awal kita membaca inna nahnu, dalam Al-Quran sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa penjagaan Allah atas Al-Quran itu bukan hanya dihafalnya oleh jutaan qori. Bahkan uniknya, qori-qori yang menghafal itu bukan hanya qiraah dari Imam Hafiz An Asim saja, tapi semua qiraat yang ada di muka bumi ini ada penghafalnya. Coba bayangkan. Jadi yang tidak populer juga ada penghafalnya, bahkan qiraat yang gori pun masih ada penghafalnya juga. Ini menandakan bahwa penjagaan Allah atas teks Al-Quran itu sampai hari ini terjadi, berjalan. Termasuk juga Allah menjaga maknanya, pemahaman yang benarnya. Sehingga kemudian untuk keperluan itulah Allah takdirkan banyak orang yang menulis kitab hadis, kitab rijal. Banyak kemudian orang yang secara khusus kemudian memilah-milah di antara hadis-hadis yang ada itu, menyusunnya dalam urutan tafsir, ya, urutan Al-Quran yang kita sebut hari ini sebagai kitab tafsir. Dan sangat luar biasa apabila orang kemudian mencoba mengotak-atik Al-Quran, dia akan menemukan satu yang hebat, walaupun karena hasil dari kepintaran otaknya mengolah, akan terjadi seperti salah seorang tokoh di Amerika yang sempat menemukan, ya, bukunya saya sempat baca di perpustakaan Gontor itu, Alaihatis Asar, karakteristik angka 19. Itu yang menulis namanya Khalifah Rosyada. Waktu Republika menerbitkan terbitan awalnya itu ditulis tuh, ada di salah satu kolom Republika cerita tentang Khalifah Rosyada ini. Itu sangat mengagumkan bagaimana kemampuannya dia untuk menganalogikan bahwa semua yang ada di Al-Quran itu berkorelasi dengan angka 19. Semua bisa dibagi 19 dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi, bahwa akhirnya orang ini mengaku sebagai nabi, ya, mengajarkan ajarnya sendiri, dan mati secara mengenaskan, ditikam oleh barangkali salah seorang di antara pengikutnya yang kecewa. Jadi hati-hati mendekati Al-Quran. Ya, banyak sekali orang yang kemudian menginterpretasikan dengan pemahamannya, dia menjadi salah, justru menyimpang. Mungkin logika kita, masa sih orang akan tersesat dengan membaca Al-Quran, dengan menafsirkan Al-Quran, dengan menginterpretasikan Al-Quran? Ya, dia akan salah karena dia memasuki satu tempat tidak melalui pintunya. Jadi memang boleh sembarang menafsir, boleh. Nggak boleh. Emang boleh sembarang menafsir? Nggak boleh gitu. Kalau kata anak kecil, nggak boleh, ya. Ya, iya. Gitu kira-kira. Ya karena nggak boleh jadi judul gitu ya. Iya. Ya,
Kami silakan kepada yang lain, Ikhwan, yang lain barangkali ingin berbincang dengan Ustaz Budi Tomang. Silakan, silakan. Ini baiknya nih Ustadz Soleh nih, dosen PTIK kita untuk ngasih tambahan. Jadi Ustadz, mau biar, nanya Ustadz, Dokter Budi mau tanya, oh ya silakan. apa hukumnya ngatain orang dajjal, munafik? Oke. Katanya kata-kata dari Allah itu gimana tuh Ustadz? Ah, iya iya iya. Ini Ada Bambang, kalau ada Bambang. Tohib. Ini sebetulnya kalau kita ingat kata-kata ini ada di dalam ilmu tajwid itu, istilah apa yang diganti itu ya. Eh, apa ayatnya itu kalau dalam tajwid biasa dijadikan contoh itu. Ya, kita tidak boleh apa mengatakan dengan nama-nama yang jelek ya, bisal ismal fusuk kan harusnya bisa ismal fusuk ya langsung bisalis gitu ya. Iya. Itu kan nah itu sering jadi contoh tuh dalam pelajaran tajwid, cuman kadang-kadang kita kan nggak sampai kemana pada maknanya bahwa bisalis ismul fusuku ba'dal iman. Nah, bagaimana seorang yang sudah beriman kemudian dia memberikan nama-nama buruk kepada orang-orang mukmin yang lain. Kita tidak berhak menghakimi apakah seorang yang bersahadat itu adalah muslim hakiki, ya. Tapi yang jelas juga secara zahir terlihat dia melaksanakan sholat, berpuasa juga. Ini sangat bahaya sekali. Ya. Kalaupun kita memiliki ketidaksukaan terhadap seseorang, maka pemberian nama-nama yang buruk setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membatalkan segala macam lakop dan julukan-julukan jelek pada masa jahiliyah, maka aula bina, maka kita lebih utama untuk mengamalkan ini karena sudah dihapus itu model lakop-lakop seperti itu Rasulullah. Maka mengapa kita kemudian juga menggunakan hal-hal demikian, apalagi kepada saudara-saudara kita. Dan jangan-jangan ketika kita menyampaikan serapah kepada saudara kita yang lain atas keburukannya, kita terkena juga mafhum sebuah hadis yang menyebutkan tentang man ayaro akhahu bizanbin lam yamut, kan gitu. Itu ada di pelajaran Bulughul Maram, itu saya sempat ngajar di kelas tuh, kelas 2 atau kelas 3 itu. Siapa yang menghina saudaranya karena dia melakukan satu dosa, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang semisal. Ya, walaupun kemudian sanad hadis ini dipermasalahkan, tetapi maknanya tentu adalah sahih karena banyak sekali pendukungnya. Karena kita tidak diperkenankan untuk memburuk-burukan orang lain, mempersekusi orang lain, apalagi dunia sekarang sudah sangat terbuka. Kalau kita bicara dengan 2 orang itu mungkin ada, kita anggap masih pembicaraan private. Tetapi apabila kita sudah bicara di lingkup yang lebih luas, di grup seperti grup WhatsApp, itu juga sudah bukan private room lagi itu. Kita sudah bicara di public space. Maka sangat bahaya sekali perkataan-perkataan kita. Seolah-olah kita sedang menyatakan itu kepada seluruh dunia. Itu kira-kira. Berarti ya seperti itu ya, Budi ya, hukumnya ya. Iya, bi'salismul fusuq ba'da iman. Nah, jazakumullah Ustaz Harim sudah memperjelas begitu apa yang menjadi kegundahan di dalam grup kita ini gitu ya. Dan jadi mendingan daripada ngatain Dajjal, mending kita katain ganteng gitu kan ya, cah bagus gitu kan ya. Abdul Halim Syihab keren gitu ya. Keren. Bambang ganteng gitu kan. Iya. Bambang handsome. Kok Bambang terus yang kesebut nih? Sorry. Iya, tawasobil haq tawasobil sob. Ya. Oh, Masya Allah. Bambang sohibi hammam tuh. Oh iya, hamam ofil hamam. Wali Pinsiko. Iya, Sasoleh. Mana? Ciganjur, Jagakarsa. Silakan, Sasoleh. Ayo leh. Saud. Terus suaranya di itu dulu. Nah.
Ana mau nanya aja, mau nanya Ya, boleh nanya. sama dokter nih, PTI. Aduh, ini dosen Silau, ditanya. silau. Ustadz Budi, kan tadi boleh nggak menafsirkan ya kan? Kalau sekarang kan banyak orang menafsirkan berdasarkan ilmunya kayak tafsir ekonomi seperti yang ditulis Dawam Raharjo gitu kan. Nah, kalau kayak gitu apakah membutuhkan ilmu khusus tentang tafsir gitu? Kalau padahal kan kalau kita ketahui bahwa Dawam Raharjo secara khalfiahnya bukan mufassir gitu kan, bukan ahli tafsir lah. Tapi ada bukunya tafsir ekonomi. Nah, itu gimana Ustadz Budi itu? Iya. Ini kembali kepada kompetensi ya. Sebetulnya ini sudah diatur ya oleh aturan-aturan tentang profesionalisme, bahwa setiap orang itu hanya boleh dan berhak untuk bicara mewakili apa yang dia kuasai seperti itu. Namun lagi-lagi Al-Quran ini merupakan milik semua umat Islam. Sehingga akhirnya bisa jadi ada orang sebetulnya dia sedang merefleksikan apa yang dia paham dan dia ketahui tentang sisi-sisi yang dia tertarik tentang Al-Quran. Jadi kalau Ibn Abbas mengatakan, jadi Al-Quran itu seperti mutiara yang cuttingannya sangat indah. Kalau kita melihat dari sisi atas, bagus, kanan bagus, kiri bagus, dari segala sisi akan menunjukkan keindahannya masing-masing. Dan ketika kita mengajak orang lain untuk melihat dari satu bentuk keindahan permata itu, bisa jadi dia justru melihat lebih banyak keindahan dan lebih indah dari apa yang kita lihat. Nah, ini makanya tantangan bagi kita nih kaum santri untuk bersuaralah dengan sesuatu yang memang kita lebih layak untuk mengungkapkan itu. Jangan sampai nanti kalau istilah di Mahat itu kan, intelek yang tahu agama lebih bisa bicara karena lebih didengar, karena mereka masuk di dalam sistem. Sementara ulama yang intelek tidak punya hak bicara karena nggak masuk dalam sistem. Salah satu yang perlu kita highlight juga pada kesempatan kali ini, kadang-kadang kita bicara tentang selembar kertas, capaian orang dalam dunia akademis, ya, dunia akademisi itu, baik itu gelar magister ataupun doktoral. Kalau yang saya lihat pada hari ini, karena beberapa institusi memungkinkan adanya interdisipliner, maka yang diambil sebagai patokan masyarakat kebanyakan adalah gelar terakhir. Jadi kadang-kadang orang ketika gelar terakhirnya umpama seperti Inginin aja itu. seperti dia kemudian memutuskan mengambil tafsir, padahal basic awalnya tidak, seolah-olah dia ahli dalam hal itu. Nah, ini harus kita lihat. Jadi tentu kita senang ketika Al-Quran dibaca oleh orang banyak. Juga jangan-jangan itu hanya bagian dari tugas akademik, tugas akhir yang dia harus selesaikan, sehingga judulnya harus seperti itu. Gitu. Jadi kita ya harus pandai lah melihat mana yang sebenarnya tafsir, mana yang judulnya tafsir tapi bukan tafsir. Sebagaimana juga ada banyak komentar tentang sebuah tafsir yang sangat hebat, semuanya ada. Wah, di situ ada ekonomi, di situ ada tentang tentang metafisik, tentang macam-macam, terus yang nggak ada cuma tafsir. Nah, itu kan juga aneh. Jadi buku tafsir semuanya ada, politik di situ ada, terus sastra di situ ada, termasuk juga filsafat di situ ada. Yang nggak ada cuma tafsir. Nah, jangan-jangan kita akan terjebak seperti itu. Jadi lagi-lagi ini kita yang ada di dunia di disiplin itu harus juga menunjukkan diri kita. Jangan kita tidak masuk ke gelanggang, akhirnya justru orang-orang yang sebetulnya mereka nggak kompeten untuk itu dan nggak pas untuk menyampaikan itu. Lagi-lagi kalau pakai tadi dalilnya Ustadz Hasan, orang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, tidak bisa bahasa Arab, falsu. Berarti kan termasuk di dalamnya orang yang mengetengahkan hal-hal yang demikian untuk menjadi pemahaman masyarakat umum. Ya kalau itu sekali lagi kalau itu hanya refleksi dia secara pribadi kemudian
mengambil kata tafsir untuk mengundang perhatian orang banyak untuk membacanya, ya saya rasa justru yang terpanggil adalah kecerdasan kita sebagai orang yang membacanya. Apakah kita akan membaca, apakah kita akan menganggap dengan mengetahui latar belakang, oh saya udah tahu orangnya nggak usah baca. Kenapa? Ya dia nggak kompeten untuk itu kan gitu kurang lebih. Seperti halnya orang ngaku sebagai ahli tertentu ya, ada spesifikasi dalam kedokteran, umpama dia ahli dalam dunia tentang rahim itu, ya, tentang rahim perempuan, ternyata hanya modus saja dia pengen jadi. Nah, kan ada dokter palsu itu yang buat masuk TV ternyata pindah-pindah rumah sakit, ya kurang lebih begitulah. Jadi kalau orang hanya mengaku-ngaku saja, dia tidak ada kompetensinya, ya juga bisa jadi orang lain yang tidak ada background agamanya, karena dia lihat orang-orang agama nggak ada di situ, udah saya masuk di sini aja, nggak ada pesaingnya gitu kurang lebih. Ya gitu Ustadz Soleh, Insya Allah ini dosa saya mahasiswa gitu. Masya Allah. Jazakallah khair ya dokter, jazakallah khair. Masya Allah. Tapi ada Ustadz Budi yang boleh itu tafsir mimpi. Nah itu nggak perlu pakai persyaratan itu. L. Iya. Masya Allah. Gimana Gam? Tafsir mimpi Gam? Nggak tafsir bahasa Indonesianya apa sih Bud? Beda Oh, iya. yang bahasa Arab ya Bud ya? Oh iya tafsir. Iya ini kadang agak rancu. Dulu tahun 80-an kita kalau baca terjemah kita baca tafsir. Ya sampai ada kan terjemahan Kemenak yang tebel banget itu kertasnya yang kayak Kertas roti. ya kayu nangka itu ya. Tebel banget itu. Itu judulnya tafsir tuh. Terjemah zaman dulu itu disebutnya tafsir. Tapi secara istilah sebetulnya sudah bisa dianggap tafsir ya. Cuman malah kata-kata tarjamah itu justru di dunia tafsir menunjukkan tafsir, tarjuman Al-Quran, bukan terjemahan dalam makna letter luck-nya, justru dia menerangkan tafsirnya. Tapi di kita pada waktu itu tafsirnya justru menunjukkan hanya terjemah. Nah itu bisa saja kita secara ilmiah bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas nanti akan ketemu dengan tafsir, takwil kan gitu ya. Juga tarjamah. Nah, itu kata-kata yang mungkin sekarang kita sudah mulai paham masyarakat Indonesia. Kalau dulu masyarakat kita menganggap tafsir itu ya terjemah. Tapi sekarang orang-orang sudah paham bahwa terjemah itu bukan tafsir. Nah, satu contoh yang sangat menyesatkan bagi orang yang sangat tekstual ketika di dalam terjemah surah Al-Alaq ketika segumpal darah. Ya, padahal kalau di ilmu embriologi segumpal darah itu adalah keadaan ketika manusia seperti leech, seperti lintah yang menggelantung di janin ibunya, di rahim ibunya. Berarti kan sangat kecil sekali. Coba kalau segumpal darah, segini nih, ini berapa bulan sudah jadi daging. Jadi ternyata bahaya sekali kalau kemudian mengandalkan makna terjemah sebagai tafsir. Tapi untuk awal ya mungkin tahun 80-an kita masih belum terlalu akrab dengan Al-Quran masyarakat Indonesia. Tapi hari ini bahkan Kemenak juga sudah punya tafsir-tafsir tematik ya. Nanti pertanyaan Ustaz Soleh muncul lagi tuh, apakah tafsir Kemenak itu tafsir juga gitu? Apakah mereka berhak sebagai tim kemudian untuk mengeluarkan tafsir, yaitu kembali kepada tadi kita, apakah kita mengambilnya atau tidak? Gitu kurang lebih. Ini Ustadz Mugen nih tafsir bekam gimana? Tafsir jalan lain dia mah. Masya Allah. Nam, jazakumullah. Mengingatkan kembali pada ikhwan semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 17:25, sudah ada beberapa teman-teman kita yang pamit duluan karena wilayah Indonesia Timur sudah masuk waktu maghrib. Gitu ya. Oke. Jadi Condet udah masuk Condet. siapa? Ya itu si Bembeng nanya lagi, tadi udah dijawab, tapi kayaknya ditanya lagi tuh Bembeng itu. Kalau ayatnya sudah jelas, apakah masih diperlukan tafsir? Tanda tanya 3. Iya ya, di meeting chat tuh Bud. Oh iya. Kalau ayatnya sudah jelas, apakah masih diperlukan tafsir? Wis. Oh, iya. Ini Lulusan UIN moderatornya nih, banyak IT. banget ini, moderatornya. Oh, iya. Moderatornya banyak ya. Oke, ini mungkin Moderator, sebagai
pertanyaan terakhir ya. Sebetulnya udah dijawab tadi ya. Artinya sekelas sahabat saja sudah jelas itu secara terlek maknanya, kadang-kadang mereka nggak berani untuk menerangkan. Jadi kalaupun maknanya sudah jelas, kalau para sahabat kan beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya gantung saja, yang kadang-kadang multi tafsir, mereka percaya dengan begitu amat gampangnya. Apalagi ayat-ayat yang jelas. Ya. Kalau ayat yang jelas ya, tapi juga kan jelas itu jelas menurut teks kadang-kadang. Tapi secara konteks mungkin berbeda. Seperti ayat, ini sering saya ulang, sering dijadikan ayat motivasi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ayo berusaha gitu kan. Padahal konteksnya itu merupakan satu ayat yang menggambarkan adanya satu kaum yang pada awalnya mereka taat pada Allah, Allah berikan semua nikmat kepada mereka, tapi kemudian mereka mulai tidak taat, mulai mengurangi ketaatan, mulai bermaksiat. Maka akhirnya dari sebab ini, dengan sebab-sebab mungkin juga bisa dilihat secara sosial saja nih, orang nggak taat, umpama ada proyek bendungan, dia perlu perawatan. Ketika orang-orang dulu adalah orang-orang yang jujur, kemudian kejujuran itu berkurang, jembatan yang harusnya ditambah tidak ditambah jembatan. Itu kan bisa kelihatan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Secara sosial bisa dilihat. Apalagi secara spiritual, ketika orang sudah tidak dekat kepada Allah, maka tentu nikmat-nikmat yang lain akan dicabut. Dan ini sebagian menginginkan bahwa pemaknaan ayat-ayat yang punya asbabun nuzul, yang punya konteks tertentu tidak dibawa kepada konteks lain. Namun Al-Quran, umum lafadznya juga bisa dijadikan dalil selagi memang tidak bertentangan dengan maqasidus syariah dan semangat untuk menjadikan agama ini sebagai solusi. Nah, kurang lebih ya. Ya, Ustaz Nur silakan, ini sudah ya, Iya. Banyak hal ya yang sudah kita dapat dari Ustadz Budi Utomo dari awal tadi jam 4:30 atau jam 5 kurang seperempat tadi sampai saat ini pukul 5:28 ya. Kita semua bisa mengambil pelajaran masing-masing tersendiri yang pada intinya sudah terjawab pertanyaan tema kita, nggak boleh menafsirkan sembarangan, dan kalau sudah jelas ayatnya itu juga masih ada aturan dan pakem yang harus kita ikuti permainannya, nggak bisa sembarangan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Buat kita ini semua pelajaran yang berharga, sebuah kenikmatan bisa mengisi jelang-jelang bulan Ramadan ini dengan kajian seperti ini. Akan lebih lengkap lagi kalau menjelang berbuka kita berdoa. Kami mohon kesediaan Ustadz Budi Utomo untuk mendoakan kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita dengan doa yang terbaik yang bisa antum berikan kepada kita. Sebelum berdoa, ya sekali lagi mohon maaf, sebelum berdoa barangkali Pak Ketum mau menyampaikan program Ramadan untuk tahun ini. Ya, dia ngalih sesolehnya. Sesoleh mau menyampaikan program Ramadan untuk tahun ini, donasi atau 1 menit. 1 menit ya, alhamdulillah, terima kasih. Untuk pertama program donasi tetap berjalan seperti tahun kemarin, yaitu 1 bulan penuh dimulai dari hari ini dan kita share demikiannya, semoga lebih baik dari tahun kemarin. Yang kedua, untuk kegiatan Zoom dimulai dari hari ini sama Ustadz Budut dan nanti akan dilanjuti oleh yang lain di tim bidang dakwah sama sekretaris, nanti di grupnya aja dibikin. Kedepannya tadi saya usulkan juga setuju tadi tentang masalah umroh. Nah, karena itu banyak beberapa teman, ada Anas sendiri, ini ada Anas juga itu. Pas itu tadi Anas belum datang mungkin daripada hari tadi. Itu pas nanti agak di planningkan. Kemudian kita juga ada share video mulai dari kemarin ya sebisanya lah, meskipun banyak juga yang ahli tapi ada kesibukan masing-masing. Nah, itu Budut sudah bikin, Budut sudah, kemudian TP sudah. Dimulai dari kemarin dari terakhir, nanti mungkin seminggu 2 kali lah, kalau nggak bisa tiap hari, seminggu 2 kali video pendek. Nah, itu program yang kita adakan. Yang terakhir nanti adalah yaitu setelah ditutup donasi, sebelumnya bahkan kita udah baginya itu bukan ketika donasi, tapi di pertengahan Ramadan nanti kita transfer buat Yatama, THR. Kalau Yatama itu yang mereka
tidak ada yang belum nikah lagi ibunya. Kalau THR ini semuanya, meskipun sudah nikah lagi nanti juga dapat THR, dan juga kalau ada lebihan nanti buat lembaga ataupun buat teman-teman yang lagi ditimpa musibah. Itu program untuk apa namanya Ramadan ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, syukran Ustadz Ustadz Soleh sebagai ketua dengan paparan programnya. Ya, memang kita punya tanggungan berupa kesejahteraan keponakan-keponakan kita. Inilah waktunya. Jika bulan-bulan yang lalu belum bisa maksimal, pada bulan hari ini kita coba untuk maksimalkan. Tawasabil haq, tawasabil sham, ta'awanu 'alal birri wat taqwa paling tidak. Baik, sebagai penutup kita akan berdoa. Silakan kepada Ustaz Budi Utomo untuk memimpinnya. Untuk doa ini kita bacakan suratul Fatihah. Semoga persaudaraan kita di Zunurain ini membawa kebaikan sampai akhirat. Semoga juga keluarga besar Zunurain, anak-anak kita nanti akan juga mendapatkan kemanfaatan dari ukhuwah kita ini. Amin. Khususnya di bulan Ramadan ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita, ashabul zun yang telah menolong kita semua. Tentu kita berharap semua amaliyah Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saya yakin doa-doa para kiai asatidz sekalian, Al-Fatihah ini juga membawa keberkahan yang banyak bagi kita semua.